Halo everyone, Guidance over here. Karena beberapa akhir ini aku sedang berhubungan dengan angels, aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh berhubungan dengan beliau, dan terakhir aku ketemu dengan Archangels Michael dan berbincang dengan dia juga. Jadi aku mungkin di sini akan membicarakan, mungkin sudah waktunya aku untuk membicarakan tentang angelic realm. Karena pada dasarnya ini memang sesuatu hal yang memang aku pengen bicarakan sih di dalam konten, dan aku pengen ngebuat ini dalam jurnal aku. Sebenarnya sih apa sih angelic realm itu, dan kenapa dia bisa ada, dan kenapa angelic realm itu kayak sesuatu hal yang sangat besar gitu di dalam planet ini. Sedangkan sebenarnya kayak kalian pernah mempertanyakan gak sih, kayak kenapa harus angel, terus kenapa harus namanya angel, terus kenapa mereka bentuknya harus seperti itu, terus kenapa harus bersayap, dan bla 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 bla. Itu kan kayak dipertanyakan kan. Itu sesuatu hal yang memang aku kayak pertanyakan juga sih, kenapa semuanya begitu, konsepnya begitu, semua berhubungan dengan itu dan sayap dan segala macam. Yang dimana aku juga tahu kalau sayap itu tuh hanya metaforik sebenarnya, karena kan pada dasarnya mereka itu consciousness, tidak mempunyai form, tidak mempunyai badan. Disitulah aku ngerasa angelic realm ini tuh menarik nih untuk dibahas. Nah, so far apa yang aku dapat tentang angelic realm ini tuh ya, mereka itu sudah ada sejak awal, sebelum bahkan di alam semesta ini tuh ada. Nah, itu yang bikin aku jadi mempertanyakan juga setelah aku dapat informasi itu. Nah, kalau mereka sudah ada sejak awal sebelum alam semesta ini ada, atau enggak, mungkin lebih tepatnya itu adalah mereka ada semenjak alam semesta ini terbuat itu. Nah, itu jadi mempertanyakan, lah kalau kayak begitu berarti mereka sudah ada sejak awal, berarti mereka bentuknya nggak harus seperti sekarang dong, tidak harus mempunyai sayap, wajah berparas cakep, cantik gitu, dan sangat seksi dan sangat indah, beauty gitu kan, dan ada yang dan mereka tuh tidak bisa dibakukan lah gitu loh secara kecantikan dan kegantengan mereka. Dan itu kayak aku dapat pertanyaan lebih dari sana, kalau mereka sudah ada sejak dari awal, so which mean mereka bisa berbentuk apapun dong, karena pada dasarnya ya humanoid ini kan hanya di planet ini sepemahaman aku, karena pada dasarnya aku memang sudah memiliki pemahaman yang dimana ya di planet lainnya mereka bisa punya bentuk apapun, dan mungkin di sana ada juga yang disebut dengan angels atau angel-like, tetapi formnya berbeda, atau mungkin panggilannya berbeda, energinya juga berbeda, frekuensinya juga berbeda, tetapi ya mereka sama. Tapi satu hal yang aku dapat, mereka itu ya mereka conscious, mereka punya kesadaran yang memiliki otoritas tertentu mereka sendiri yang dikasih oleh Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam. So far itu yang aku pahami dari angel realm ini, dan mereka itu banyak guys. Jadi ada angels ini yang biasanya mereka tuh datang ke manusia dan membantu dan menjadi guardian gitu. Ada juga yang guardian angels, itu beda guys, ternyata guardian angels sama angels itu beda guys. Guardian angels itu tuh bukan origin ya. Yang aku bicarakan ini berarti yang origin guys, yang benar-benar literally angels, dan mereka memang datang sumbernya ya dari angels itu sendiri, the very origins. Dan angels ada archangels, ada seraphim, dan mungkin cherubim juga, dan Metatron juga. Aku ngerasa nih Metatron itu sebenarnya sendiri sih, setidaknya itu pemahaman aku ya, karena dari beberapa orang, dari beberapa yang aku baca, mereka Metatron ini kayak nama orang, bukan orang, nama angels atau entitas tertentu, atau mereka tuh kayak semacam ya panggilan dia. Tapi sebenarnya yang aku dapat Metatron itu tuh adalah sebuah lapisan atau frekuensi tertentu, karena mereka di sana kan tidak ada strata ya, dan pada level conscious yang memang sudah tertentu. Dan ketika aku merasakan Metatron ini tuh sebenarnya dari pemahaman aku, mereka tuh kayak the Eternals gitu, kayak yang celestial ya, atau pokoknya yang besar banget. Aku lupa deh namanya apa, yang sangat besar, sentinel.
itu Sentinel yang kayak di Eternals namanya Sentinels. Nah, sebesarnya itu. Karena aku sempat ngeliat dia itu tuh satu waktu aku pernah lihat dia itu tuh besar dan tuh lebih besar dari planet ini. Dan yang aku lihat tuh kayak planet, terus kepala dia tuh kayak sama besar ya. Dan itu pun aku ngerasa tuh kayak cuman representasi apa yang aku lihat secara mata batin aku dan apa yang aku lihat di alam sana. Karena aku ngerasa bentuk dia ya tidak aslinya tidak seperti itu. Karena mereka pada dasarnya adalah cahaya. Dan mereka adalah ya energi, frekuensi yang memang sudah pada level yang sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat besar juga. Dan mereka ada banyak guys gitu. Dan ya angelic realm ini tuh apa sih sebenarnya yang aku dapat? Mereka adalah sebuah entitas yang berkesadaran besar dan sangat powerful, berkesadaran tinggi dan besar yang sangat powerful di jagat raya ini. Bukan di planet ini saja, tetapi di jagat raya ini. Dan mereka bentuknya tidak selalu apa yang kita bayangkan. Mereka mengambil bentuk itu tuh karena supaya bisa dikenal, bisa berbicara, dan supaya familiar dengan manusia. Ya bentuk mereka ya sekarang ya kayak gitu. Kayak punya badan seperti manusia, terus humanoid, terus ada juga yang bukan humanoid juga kan. Yang dimana mereka bentuknya kayak gear, dan ada juga yang bentuknya banyak sayap kayak gitu. Aku pernah ngeliat itu kayak bentuk kakek-kakek terus dia banyak sayapnya gitu. Itu salah satu angels, tetapi pada saat itu aku ngeliatnya angelnya idenya agak korup sih. Aku nggak tahu kenapa. Karena jujur guys, emang lagi imbalance di dunia ini ngomong lagi ke imbalance lagi ya. Emang pada dasarnya emang dunia itu lagi imbalance. Sumpah, bahkan di angelic realm itu pun ada kayak gitu. Tidak semuanya, karena mereka pun punya komunitas mereka sendiri-sendiri gitu, dan punya dimensi mereka sendiri-sendiri. Ya mereka itu yang aku dapat, ya mereka itu banyak, dan mereka itu adalah para petugas yang memang mengatur keseimbangan alam semesta ini. Dan mengatur semua sistem supaya bergerak dan berjalan semestinya. Yang dimana sekarang lagi ada problematik, bukan? Itu juga salah satunya kenapa aku mau membicarakan ini. So, mereka tuh ada ya ada. Tetapi ya mereka tidak seperti apa yang kita pikirkan atau apa yang kita imajinasikan. Mereka itu ya bentuknya energi dan mereka conscious guys. Tidak memiliki badan, tidak memiliki raga atau jasad gitu, tidak. Mereka itu pure energy, pure love, pure unconditional love. Walaupun mereka memiliki sifat-sifat tertentu, itu pun aku rasa karena manusianya, supaya bisa familiar, bisa dekat. Karena pada dasarnya mereka pun berbicara dengan aku ya seperti layaknya manusia. Tetapi aku tahu mereka melakukan itu atas supaya aku tuh familiar dan dekat. Jadi mereka tuh kayak menggunakan kamus aku dan apa yang aku familiar with, apa yang aku kenal dan apa yang aku dekat rasanya. Ya supaya mereka tuh ya bisa nyaman ngobrol dengan aku dan berbicara dengan aku. Itu yang terjadi. Dan terakhir ya aku ketemu dengan Michael dan kita berbincang seperti layaknya orang yang aku sayangi kayak gitu. Dan disitulah aku kayak menolong dia. Itu mungkin aku akan membuat satu video khusus untuk dia ya, membicarakan tentang dia. Walaupun itu memang agak personal juga sih untuk aku. Kita lihat lah nanti ya guys. Nah terus balik lagi ke angelic realm ini tuh apa? Ya, mereka itu adalah sebuah peran atau consciousness yang memang melakukan peran untuk menjalankan semua sistem yang ada di planet ini dan di solar system ini dan mungkin di seluruh jagat raya. Tetapi setidaknya yang kita kenal secara angel yang kita kenal dan kita sering jumpai sekarang ini, yang memang mereka itu ditugaskan di planet ini, di solar system ini untuk bekerja begitu. Dan mereka juga masih banyak lagi guys di luar sana gitu, di planet-planet yang lain atau mungkin di
dimensi-dimensi yang lain. Tidak sebatas yang ada di sini saja. Yang di sini tuh hanya secuil, mungkin hanya seberapa yang memang ditugaskan untuk datang ke planet ini untuk membantu para manusia. Itu. Dan lalu mereka tuh apa? Terus mereka tuh seperti apa ya? Mereka adalah balik lagi conscious. Dan mereka tuh datang dari luar. Origin mereka tuh aku ngerasa tuh bukan dari sini, tetapi dari suatu tempat yang mungkin hanya Tuhan yang tahu. Dimensinya berbeda aku ngerasa. Dan mereka turun ke sini untuk membantu manusia dan membantu semua sistem yang ada supaya berjalan apa adanya. Itu angelic realm, dan mereka frekuensinya tinggi ya, gitu. Bukan berarti mereka frekuensinya rendah. Ada beberapa mungkin yang disebut dengan fallen angels, dan itu mungkin sudah tainted, sudah corrupted. Itu fallen angels itu sebenarnya bukan berarti mereka itu vibrasinya turun, bukan. Karena pada dasarnya ya mereka sudah didesain untuk memiliki vibrasi yang tinggi, tetapi mereka corrupted, mereka tainted, sudah terkontaminasi, mungkin juga karena ya dianya sendiri, dan mungkin ada pengaruh yang mempengaruhi dia gitu dari sekitar. Makanya mereka juga menjaga diri, guys. Tidak sembarangan orang bisa ketemu sama archangels atau angels, karena mereka menjaga diri supaya vibrasi mereka itu tetap stabil. Aku pun kalau pengen berbicara sama mereka pun, aku yang harus menaikkan vibrasi aku. Tidak bisa aku vibrasinya rendah terus aku bertemu sama mereka. Aku rasa tidak bisa juga, karena mereka juga harus menurunkan vibrasinya. Jadi kayak harus bertemu kayak gitu di tengah yang memang aman untuk mereka dan aman untuk aku juga. Itu angelic realm, dan mereka berbicara dengan frekuensi, guys. Itu salah satunya. Dan ya aku rasa ya mereka baik, tetapi mereka juga punya problem dengan mereka masing-masing. Seperti itu. Mungkin di sini aku juga mempertanyakan kenapa sih mereka seperti itu bentuknya. Karena beberapa akhir ini aku mempertanyakan, oh ternyata mereka tuh memiliki conscious sejak awal alam semesta berjalan. Sejak awal mereka sudah ada. So which means mereka tuh seharusnya sudah banyak. Gitu, ada banyak. Dan salah satunya adalah mereka ada di planet ini. Aku mempertanyakan itu. So, aku berusaha untuk menjelaskan ini, ternyata susah ya. Karena pemahamannya ada di kepala aku. Karena aku ngerasa seperti mereka itu tuh sebenarnya tidak selalu seperti bentuknya sekarang, tetapi mereka tuh bentuknya adalah ya conscious, dan mereka tidak berbentuk dan tidak mempunyai badan raga atau image atau bentuk kayak gitu. Ya mereka adalah cahaya, dan itu pun kayak ada lapisannya atau ada strukturnya di dalamnya juga, yang dimana bukan raga ya, itu bukan, tetapi ya mereka cahaya itu. Dan aku nggak tahu kenapa mereka semua tuh berhubungan dengan matahari mungkin. Belum tentu. Mereka tidak selalu berhubungan dengan matahari. Mungkin beberapa ada yang berhubungan dengan matahari. Setidaknya aku tahu ya Michael berhubungan dengan matahari kan. Kita tahu, dan itu ternyata ada hubungannya lah dengan bentuk, tidak, life force itu. Mungkin ada itu ada hubungannya sama sana, kayak jantungnya kayak gitu. Itu sih yang aku tahu ya. Kenapa aku dapat banyak penolakannya untuk membicarakan ini? What should I do? The source, ini gangguan. Oke, so kita mulai lagi ya. Jadi itu yang sebenarnya apa yang terjadi, dan itu tuh kayak semacam ya dari mana mereka berasal kayak gitu, dan datangnya terbuat dari apa, semacam kayak gitu. Dan yang terakhir ya aku nggak tahu kenapa aku selalu berhubungan dengan matahari. Semuanya berhubungan dengan matahari. Aku tuh matahari, semuanya matahari, berhubungan dengan api. I don't know why. Dan di situ juga aku ngerasa kayak seperti dekat dengan yang memang mereka yang
berasal dari api, elemen api, terutama Michaels dan Uriel. Aku juga pernah ketemu dengan beliau juga dan berbicara dan pernah mempertanyakan, terus dikasih kehadirannya kayak gitu. Kayak aku juga bingung kenapa bisa kayak gitu. Aku sempat mempertanyakan Uriel guys gitu, kenapa dia ada, sebenarnya dia ada atau tidak gitu, terus kenapa jarang banget disebut dalam Bible gitu atau disebut oleh banyak orang. Taunya badan rasa kayak di bawah matahari guys, kayak berjemur guys, padahal aku di dalam kamar nggak ada matahari guys. Kamar aku tuh nggak ada matahari langsung, nggak ada guys, karena aku ngarah ke arah selatan, jadi ya nggak mungkin gitu kan. Jadi dalam kamar aku lagi duduk di kasur, tiba-tiba badan panas kayak di bawah matahari guys. Itu setelah aku mempertanyakan tentang Uriel. Gila nggak tuh? Itu salah satu pengalaman aku tentang angels. Ya balik lagi, angels ini apa ya, mereka adalah sistem sebenarnya. Aku bisa konklusi itu mereka adalah sistem yang ada di sini, dan mereka adalah pelaku role yang menjalankan semua ini secara sebaik mungkin gitu, dan supaya on time dan berjalan sesuai apa adanya gitu. Nggak boleh tuh telat, nggak boleh tuh nggak kayak malas-malasan, mereka harus bekerja gitu. Cuma problemnya, permasalahannya lah, aku banyak sekali ngelihat di dunia ini tuh yang imbalance guys, dan ada beberapa mereka itu tidak melakukan pekerjaan mereka pada seharusnya. Itu juga. Dan ini tidak hanya ngomongin angels ya, ada beberapa yang memang mereka juga kayak kerjasama dengan makhluk-makhluk di sini. Itu juga di planet ini ya. Jadi mereka tuh punya sendiri ya, punya hal yang mereka lakukan juga, dan tugas mereka yang perlu mereka lakukan semacam itu. I think aku rasa untuk Angel Realm ini sudah cukup untuk sekarang, karena ini hanya segelintir infonya. Dan sebenarnya jujur aku sudah berusaha untuk membuat video ini, tetapi kayak susah banget untuk membuat videonya. Mungkin problemnya sih bukan pada Angelic Realm-nya itu ya, tetapi mungkin karena akunya juga kayak masih belum tahu mencari jati diri, harus bagaimana sih memposisikan aku dengan situasi kehidupan aku dan problematika aku dan keburukan aku kayak gitu, dan kelemahan aku kayak gitulah guys. Jadi kayak aku adjusting, dan aku ngerasa nanti kedepannya di channel ini mungkin akan sangat random dan akan lebih tidak terprediksi kayak gitu. Karena pada dasarnya ya memang aku bukan tipe orang yang mainstream banget, tidak. Enggak sama sekali, malah kayak anti mainstream banget guys aku tuh. Dan ya aku lebih suka menjadi trendsetter sih daripada ngikutin trennya kayak gitu. So thank you guys yang sudah mau mendengar jurnal aku dan perjalanan aku, dan ini akan menjadi chapter baru di dalam aku yang berhubungan dengan Angelic. Walaupun sebenarnya aku sudah berhubungan dengan mereka sejak jauh, tetapi setidaknya ini sebagai footprints, catatan jejak kaki di dalam digital aku, di dalam jurnal aku, dan di dalam YouTube aku, terutama di sini. So stay tune guys kalau kalian ingin mendengar banyak hal, karena pada dasarnya apa yang aku dapat di kepala itu sangat random, dan pemahamannya itu tidak bisa kayak aku paksakan dan harus aku cari kayak gitu. Mungkin aku bisa saja mencari, tetapi terkadang informasinya itu masih belum bisa. Dan aku juga kayak punya problem terhadap diri aku sendiri juga. So jadi stay tune semuanya, dan thank you so much yang sudah menonton aku. Jangan lupa subscribe dan like dan komen di bawah ya. Kalau kalian punya ide atau kalian punya sesuatu yang pengen dibicarakan juga atau ditanyakan kepada aku, silakan guys, boleh. Pasti akan aku jawab. Bye.